Deadline kapan? Ngerjain kapan? Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah sehat. baik, Bu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa Baik, dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk pada kegiatan kita pada pagi hari ini, bagaimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu supaya lebih akrab dan lebih mengenal satu sama lain? Baik, Ya, Bu. Oke, baik. Gimana selama bisa memperkenalkan diri dulu satu-satu? Saya dulu ya, Bu. Perkenalkan nama saya Roselin, kelas 11 IPA. Ya, halo Mbak Roselin. Kemudian Ya, Bu. selanjutnya. Nama saya Dan Suprayogi dari kelas 11 IPS. Oke, halo Mas Dean. Nah, baik. Ya, Bu. Jika sudah perkenalan semua, Ibu ingin bertanya gimana nih selama pembelajaran daring ini, apakah kalian mengalami kesulitan? Masa bosan. Oke, pasti merasa bosan sekali ya. Iya, Bu. Ketemu laptop terus. Iya. Baiklah kalau begitu, apa ada hal lain yang ingin kalian bicarakan kepada Ibu sehubungan dengan kalian yang ingin melakukan pertemuan virtual dengan Ibu? Halo, bisa mendengar suara saya? Ya, Bu. Gimana nih, kita mau membahas tentang apa ini kira-kira? Saya ingin itu, Bu, menyelesaikan permasalahan saya. Baik, kalau boleh tahu permasalahan apa ya Mbak Roselin? Sebelumnya, Bu, kalau saya bercerita, apakah teman saya tidak membocorkan ke teman-teman yang lain ya, Bu? Oke, baiklah. Sebelum kita memulai proses konseling ini, kalau begitu akan Ibu jelaskan terlebih dahulu konseling itu apa ya. Jadi kita akan melakukan proses konseling kelompok. Nah, di dalam proses konseling kelompok ini kita akan menyelesaikan permasalahan dari setiap anak yang nantinya permasalahan itu sebetulnya diatasi oleh si anak itu sendiri. Nah, dalam proses ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi di dalam asas kerahasiaan itu yang menjamin semua permasalahan dan cerita yang dimiliki oleh konseli itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Jadi Mbak Roselin tidak perlu khawatir masalahnya akan bocor terhadap siswa yang lain karena kita sudah sepakat untuk menjaga permasalahan ini hanya kelompok kita yang tahu, seperti itu. Oh, ya, Bu. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baiklah kalau begitu bisa langsung saja dimulai. Siapa yang ingin menceritakan permasalahannya terlebih dahulu? Saya dulu, saya, Bu, ya. Oke, silakan Mbak Roselin. Permasalahan saya itu bingung bagaimana cara mengurangi kebiasaan merokok saya. Oke, coba diceritakan lebih dalam lagi apa yang membuat Mbak Roselin itu merasa bingung. Oh ya, awalnya itu saya penasaran aja, Bu. Pengen coba
Wow. Ya, Nah, saya merasa dengan merokok oke. saya akan ketenangan, Bu, dan menghilangkan rasa jenuh saya. Oh, seperti itu. Nah, dari sini apakah kamu itu tidak berpikir persepsi orang lain tentang dirimu, apalagi kamu seorang perempuan? Ya sih, Bu, sebenarnya saya memikirkan itu, tapi saya sudah terlanjur kecanduan merokok, Bu. Oke, dari sini apakah kamu tidak berpikir bahwasannya kebiasaanmu ini akan berpengaruh ke kesehatanmu? Sebenarnya saya takut. Saya beberapa hari ini sudah mulai batuk-batuk dan sesak, Bu. Saya takut ini efek dari rokok saya yang berlebihan. Ya, ya. Kalau sudah begini, apa sih yang ingin Mbak Roselin lakukan? Ya, saya ingin menghilangkan kebiasaan merokok saya, Bu. Oh iya, seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, oke, Ibu akan mencoba menyimpulkan masalah yang dimiliki oleh Mbak Roselin terlebih dahulu ya. Oke, jadi saat ini Mbak Roselin sedang ingin mengurangi kebiasaan merokoknya yang sudah terlalu berlebihan atau bisa dibilang kecanduan ya. Nah, awalnya Mbak Roselin itu merokok hanya ingin coba-coba dan ingin menghilangkan kejenuhan, tapi lama-kelamaan kamu menjadi kebiasaan dan mengakibatkan kamu sering batuk-batuk, sesak nafas. Seperti itu, Mbak? Iya, Bu. Oke, begini, Ibu mempunyai satu teknik yang cocok untuk masalahmu. Nah, Ibu merasa masalahmu ini cocok menggunakan self management untuk di pengentasan masalahnya. Oh, seperti apa itu, Bu? Nah, jadi teknik self management itu merupakan suatu proses di mana konseli itu nantinya mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan menggunakan satu strategi atau satu kombinasi strategi. Nantinya kita akan menggunakan tahapan reinforcement. Nah, reinforcement itu digunakan untuk mengatur perilaku melalui konsekuensi yang dihasilkan oleh konseli itu sendiri. Oh, begitu, Bu. Iya. Oke, sebentar ya. Ibu carikan dulu draftnya. Nanti Ibu tunjukkan sambil Ibu jelaskan ke Mbak Roselin. Oke, Bu. Oke. Oke, di sini Ibu sudah membawa draftnya. Nah, di dalam draft ini berisi tabel reinforcement. Atau nanti kalau lebih jelasnya, Ibu akan mengirimkan draft itu kepada Mbak Roselin. Nanti bisa dipahami, tetapi sebelum itu akan Ibu jelaskan dulu maksud dari draft itu ya. Baik, Bu. Nah, jadi nantinya di dalam draft yang berisi tabel reinforcement itu berisi keinginan, punishment, dan reward. Jadi di dalam draft itu ada 3 tabel yang isinya itu reinforcement, keinginan, dan kegiatan, punishment, dan reward. Nantinya Mbak Roselin akan menulis kegiatan apa saja yang kamu lakukan sambil merokok dan menghabiskan berapa batang dalam sehari. Jadi itu ditulis di kegiatan. Kemudian kamu menuliskan punishment atau hukuman apa yang akan kamu terima jika kamu tidak merokokmu. Maka kamu akan memilih sendiri hukumannya apa yang akan kamu dapatkan. Jadi Mbak Roselin itu nanti memilih hukuman apa yang akan Mbak Roselin dapatkan ketika Mbak Roselin melanggar dari kontrak yang sudah dibuat oleh Mbak Roselin. Nah, begitupun sebaliknya, jika Mbak Roselin dapat mengurangi kegiatan merokok, jadi nanti Mbak Roselin akan mendapatkan reward atau penghargaan yang akan kamu berikan untuk dirimu sendiri.
Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, sekarang Ibu bisa Mbak Roselin saya bantu dari sini ya untuk menulis dari draft yang akan kita buat ini. Oke, bisa Mbak Roselin siapkan kertas dan ballpoint. Ya, Bu. Oke, filenya sudah saya kirim ya, Mbak. Oh, sudah ini, Bu, saya buka. Ya, nah sekarang Ibu bantu mengisi ya. Jadi diisi dulu bikin tabel yang ada 3 kolomnya. Nah, kolom pertama itu isinya kegiatan, kolom kedua punishment, dan kolom ketiga isinya reward atau penghargaan. Baik, Bu. Oke, nah sekarang bisa Mbak Roselin gambarkan kegiatan apa saja yang Mbak Roselin lakukan ketika merokok. Nah, ini Ibu bimbing bikin contohnya 1 atau 2 kegiatan aja ya, nanti dilanjutkan oleh Mbak Roselin sendiri ketika di rumah ya. Baik, Bu. Oke. Silahkan ditulis kegiatannya Mbak Roselin yang dilakukan pada saat merokok. Kegiatan merokok setelah makan, Bu. Oke, ya langsung saja ditulis di kolom kegiatan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Selanjutnya, punishment atau hukuman apa yang Mbak Roselin dapatkan ketika tidak bisa mengurangi dari 1 batang rokok itu setelah makan? Jika saya tidak bisa mengurangi 1 batang rokok, maka saya tidak akan bermain HP selama 1 jam, Bu. Oke, silahkan ditulis di kolom punishment. Setelah itu, nanti Mbak Roselin menulis reward atau penghargaan apa yang akan Mbak Roselin dapatkan ketika Mbak Roselin sudah bisa mengurangi 1 batang rokok ketika setelah makan. Untuk reward-nya, saya akan membeli makanan kesukaan saya, Bu. Oke, benar, boleh itu. Nah, dari sini Mbak Roselin sudah paham ya? Sudah, Bu. Baiklah, langsung saja Mbak Roselin lanjutkan untuk mengisi kolom-kolom berikutnya ya. Ya, Bu. Oke, itu bisa dilanjutkan nanti ketika kita sudah menyelesaikan proses konseling ini. Nah, di sini Mbak Roselin kan telah memilih sendiri punishment serta reward yang sudah dibuat. Nah, tidak harus dalam sehari kamu langsung berhenti merokok. Minimal kamu dalam sehari itu sudah dapat mengurangi kegiatan merokokmu. Iya, Bu. Oke, dalam 5 hari ke depan kamu langsung melaksanakan kontrak yang sudah kita sepakati ya. Berarti kita akan melakukan pertemuan kembali untuk evaluasi pada hari Jumat ya. Kira-kira Mbak Roselin bisa menemui Ibu pada hari apa? Pada jam berapa? Saya hari Jumat bisa, Bu. Kalau Mas Dean bagaimana? Iya, Bu, saya juga bisa hari Jumat. Oke. Nantinya kita juga akan membahas masalah dari anggota lain untuk diselesaikan masalahnya. Baik, Bu. Iya, Bu. Oke, baiklah kalau begitu Ibu yakin Mbak Roselin dapat melaksanakan dengan baik dan Mbak Roselin bisa jujur atas apa yang telah dilakukan oleh Mbak Roselin. Ya, Bu. Oke, bagus Mbak Roselin sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sebelum pembicaraan ini ditutup, bagaimana perasaan Mbak Roselin setelah berdiskusi dengan kita? Perasaan saya mulai lega, Bu. Bisa bercerita tentang permasalahan saya dan mendapatkan penyelesaian untuk permasalahan saya, Bu.
Oke, oh ya, sebelum itu, sebelum kita menutup proses konseling ini, saya ingin meminta pendapat dari salah satu anggota kita mengenai masalah yang sedang dialami oleh Mbak Roselin. Silahkan Mas Dean, kira-kira gimana ya pendapat Mas Dean tentang Mbak Roselin yang merokok ini? Apakah sudah tepat dengan penyelesaian masalahnya? Kalau menurut saya sih sudah tepat sih Bu, untuk mengurangi kecanduannya merokok Mbak Roselin. Oke, baiklah kalau begitu ya. Karena Mbak Roselin sendiri juga merasa lega, sudah bisa bercerita dan sudah mendapatkan solusi. Nantinya kita akan menutup proses konseling ini. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya Bu. Oke, terima kasih atas kepercayaan kalian telah melakukan konseling dengan Ibu. Kalau begitu, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.